Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, betul-betul menjadi seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 16 Zulhijjah. Tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 26 Juli 2021. Berhubung karena kita masih di bulan yang disucikan, maka pembahasan kita hari ini tentang bulan-bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kita hubungkan dengan bagaimana sikap kita seharusnya di bulan yang suci tersebut. Apa yang dibolehkan, apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, dan apa yang diharamkan pada bulan-bulan suci. Termasuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kepada kita, Allah telah memilih waktu-waktu bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Semakin giat beribadah itulah disebut dengan mawasimul khairat, musim-musim kebaikan. Jadi ada kebaikan itu pun ada musimnya, supaya lebih ramai bersama-sama berjamaah beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya musim buah-buahan aja yang ada, ya kan? Musim layang-layangan, musim apa namanya itu? Musim apa lagi namanya? Musim bunga, ya kan? Nah, di Gang Madirsa ini musim bunga, musim apa lagi nih? Jadi bukan hanya itu saja yang punya musim, tapi ibadah pun ada musimnya. Musim haji misalnya, musim Ramadan, musim kurban yang kita rame-rame berkurban. Itu tanda Allah ya memuliakan kita. Jadi semakin bertambah amalnya ketika di musim-musim tersebut. Bukan berarti di luar musim tersebut tidak beramal, ya. Bukan berarti misalnya kalau Ramadan, musim ibadah Ramadan, berpuasa dan melaksanakan kewajiban yang lainnya, di situ semakin bertambah maksudnya. Bukan berarti di luar itu tidak beribadah, ya. Jangan pula misalnya ada kekeliruan yang terjadi di Ramadan sholat, ya, ini karena musim kebaikan. Begitu habis Ramadan tak sholat lagi. Yang seperti ini keliru. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi musim-musim di sini semakin bertambahnya amal. Bukan berarti di luar itu nanti tidak beramal, tetapi semakin bertambah. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah apa, Pak? At-Taubah ayat 36. Nanti bisa kita cek di rumah kita. Kalau kita mau lebih pahamnya lagi, nanti bisa dibaca terjemahannya dan tafsirnya kalau ada di rumah kita tafsirnya. Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini maknanya sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu ada 12. Dan itu sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan.
Yang demikian itu tanda agama yang lurus, ajaran agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat zalim pada bulan yang 4 tersebut. Dan perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya hitungan dalam setahun itu memang 12 bulan. Tetapi yang menentukan itu bukan para ilmuwan. Bukan para ilmuwan itu yang hitung-hitung gitu, bukan. Yang menentukan yang sudah 12 bulan itu sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah itu. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Cuman yang 12 bulan itu 12 bulan yang mana? Apakah Januari sampai Desember atau Muharram sampai Zulhijjah atau hitungan bulan-bulan yang lain? Bulan tikus misalnya, bulan apa lagi namanya itu? Bulan gunggung, bulan ini, bulan itu. Atau pada hitungan-hitungan agama atau keyakinan-keyakinan yang lain. Maka ayat ini kemudian nanti diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Yang dimaksud 12 bulan itu yang menjadi ketetapan Allah itu adalah bulan Hijriyah atau disebut dengan bulan Qamariyah ya. Karena memang bulan dia, Qamar itu kan bulan. Ya. Qamar itu bulan yang di langit, adapun syahr itu bulan hitungan-hitungan itu. Muharram, Safar itu namanya syahr. Kalau Qamar bulan itu di langit. Nah, jangan pula salah, ayu Qamar katanya. Bulan berapa nih katanya? Salah. Ayu syahrin ya. Nah, karena Qamar itu yang di langit, bulan yang di langit. Tapi kalau syahr itu bulan Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Nah, jadi 12 bulan itu hitungannya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sanatu 12 syahran. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tahun itu ada 12 bulan kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang disucikan. Kemudian Rasul sebutkan salah satu mutataliyah, ada 3 bulan yang disucikan itu berturut-turut. Langsung berturut-turut dia 3 bulan yang disucikan. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Lalu nanti yang keempat itu ada bulan Rajab, antara Jumada al-akhirah dengan Sya'ban. Berarti maksud dari 12 bulan itu bulan Qamariyah yang dari Muharram sampai Zulhijjah. Jadi hitungannya Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Akhir atau Tsani? Atau dua-duanya boleh? Dua-duanya boleh. Boleh dikatakan Rabiul Tsani, boleh dikatakan Rabiul Akhir. Cuman kalau ditanya yang paling tepat itu kata ulama Rabiul Akhir. Bukan Tsani. Yang paling tepat bukan berarti salah ya. Kata ulama yang paling tepat bukan yang benar dan yang salah, bukan. Boleh kita katakan Rabiul Tsani, boleh. Enggak salah. Cuman ada yang paling tepat. Yang paling tepat itu Rabiul Akhir. Kenapa? Diberikan alasannya. Alasannya karena Rabi itu cuma 2. Enggak ada yang ketiga, enggak ada yang keempat. Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Enggak ada yang Tsani, Tsalis, Rabi, kemudian Khamis, Sadis, Sabi. Enggak ada kelanjutannya. Untuk itu yang ada itu di awal dan di akhir. Enggak ada yang di awal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu alasannya. Kemudian selanjutnya Jumadal Ula, kemudian Jumadal Akhirah. Sama. Jumadal Akhirah yang paling tepat, walaupun boleh mengatakan Jumadal Tsaniyah, boleh. Kemudian setelahnya ada bulan Rajab. Baru menyusul Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, baru Syawal, baru Zulqa'dah dan Zulhijjah yang terakhir. Hitungan tahun dengan bulan-bulan tersebut itu uniknya Allah katakan di dalam ayat itu zalikan dinul qayyim.
Yang demikian itu adalah ajaran agama yang lurus. Tanda agama yang lurus masih menghitung bulan dalam setahun 12 yang dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Pertanyaannya, agama manakah atau keyakinan manakah yang masih menghitung tahun itu 12 bulan dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah, lalu yang 12 ini dipilih 4 bulan yang disucikan? Agama apa? Islam, cuma Islam. Berarti agama yang lurus agama Islam. Coba Nasrani misalnya, hitungannya bagaimana? Januari kan? Oke, kalau Hindu, ada yang paham agama Hindu? Apa hitungan bulan dalam setahunnya? Ada mungkin bulan-bulan itu ya, bulan tikus gitu ya. Nah, iya kan? Tahun tikus, oh bukan. Ada tahun gajah, ini tahun tikus ya. Jawa sama penanggal dengan Arab, hanya saja nanti untuk bulan yang disucikan itu ada berbeda. Gitu. Jadi penentuan bulan dalam setahun itu ada 12, lalu dari 12 ini ada 4 bulan yang disucikan, itu sudah ketetapan Allah. Allah yang menetapkan itu. Dan itu tanda agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan yang 4. Kalau di luar bulan 4 boleh Ustaz? Enggak juga. Ya artinya di bulan yang disucikan itu larangannya lebih keras. Tak boleh berbuat zalim di dalamnya. Larangannya lebih keras, kemudian dosanya lebih besar. Kalau beramal ibadah di dalamnya, pahalanya lebih berlipat-lipat, lebih banyak. Begitu. Kalau yang paham bahasa Arab, ini sedikit belajar bahasa Arab. Ya coba kita perhatikan. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Ya, 12 syahran 12. Kata Allah minha, orang yang paham bahasa Arab, minha itu domir ha ya, ha minha, domir ha itu kembali ke 12. Minha hanya kembali ke 12. 4 bulan. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang disucikan. Kemudian Allah mengatakan fala tazlimu fihinna, bukan fiha. Janganlah kalian berbuat zalim fihinna. Hinna ini kan domir. Domir itu biasanya kembali kepada sebelumnya. Domir itu kata ganti ya. Berarti fihinna, domir hinna di sini kembali ke mana? Kembali ke 12 atau kembali ke 4? Jawabannya kembali ke 4. Yang pertama karena dekat, yang kedua karena beda domirnya. Kalau 12 berarti Allah katakan fala tazlimu fiha. Karena sebelumnya Allah mengatakan minha. Gitu. Ini sedikit saja pembahasannya, enggak usah panjang-panjang. Karena bahasa Arab ini agak detail ya nanti ya. Jadi berbuat zalim di dalam 4 bulan yang disucikan itu larangannya lebih keras. Begitu. Ya. Larangannya lebih keras. Kemudian bonus bagi kita umat Nabi Muhammad ditambah 1 bulan lagi yang disucikan. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Itu bonus bagi kita umat Nabi Muhammad. Jadi bulan yang disucikan itu ada 4, itu dari dulu sampai umat Nabi Muhammad. Pada masa umat Nabi Muhammad Allah tambah bonus, ada bulan Ramadan. Jadi 5 bulan yang disucikan. Kenapa Allah beri bonus kita umat Nabi Muhammad? Banyak hikmahnya, diantaranya usia umat Nabi Muhammad tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Mereka ribuan tahun hidupnya, ratusan ya kan, 900, 700 gitu kan, 1000, bahkan 1000 lewat gitu ya. Kalau kita, kalaupun dipanjangkan usia 100 lebih, biasanya sudah pikun, udah gak bisa lagi bekerja, ya sudah tergeletak saja. 1-2 lah yang masih. Udah 40 aja sudah sengkrak-sengkrak gitu kan. Udah kalau sholat bunyi-bunyi tulang-tulangnya, kerak-kerak gitu kan. Allahu Akbar, sujud kerak, nanti ruku kerak lagi kan. Gitu.
Jadi termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah berilah bonus bagi umat Nabi Muhammad supaya berlipat-lipat pahalanya. Bahkan uniknya di Ramadan itu ada satu malam yang kalau kita beribadah hitungannya 1000 bulan, yang kalau dikonversikan ke tahun 83 tahun kurang lebih begitu. 83 tahun kurang lebih. Dan kita kan biasanya ya tidak sekali dalam seumur hidup ya, merasakan Ramadan. Kalikan berapa Ramadan? Berarti 83 kalau misalnya 10 tahun 830. Berarti seolah-olah kita sudah hidup selama 830 tahun untuk beribadah kepada Allah. Kalau 10 tahun. Bayangkan. Kan gitu. Kan banyak. Jadi alhamdulillah Allah Maha Adil, Maha Bijaksana telah memberikan hadiah bagi kita umat Nabi Muhammad beribadah di bulan Ramadan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian masalah bulan-bulan yang disucikan ini tidak boleh main-main menentukannya. Tidak boleh ditakhirkan dan tidak boleh dimajukan. Enggak boleh dia diakhirkan atau dimajukan, enggak boleh. Haram, bahkan kufur hukumnya itu. Kafir itu. Sengaja mengundurkan bulan yang disucikan Allah atau mendahulukannya, itu enggak boleh. Haram hukumnya itu. Ya, makanya untuk menentukan itu harus betul-betul dilihat bulan, qamar itu dilihat penentuannya. Tidak boleh sembarangan. Dan yang dilakukan orang jahiliyah itu ada yang disebut dengan nasi dia, nasi, bukan makan nasi dia, bukan, nasi'u namanya. Ada namanya nasi. Apa itu nasi? Nasi itu mengakhirkan, di antara maknanya mengakhirkan bulan Muharram itu di tahun yang akan datang. Jadi tahun ini jadi sofarnya 2 kali. Sofar 1, sofar 2. Habis itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Loh, mana Muharramnya? Tahun depan. Kenapa mereka lakukan begitu? Karena adat istiadatnya dari zaman dahulu itu, kalau sudah masuk bulan yang disucikan, enggak boleh berperang. Di antara makna dari fala tazlimu anfusakum itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, di antara maknanya tidak boleh berbuat zalim di dalamnya adalah jangan berperang, jangan bunuh-bunuhan. Dan orang Arab jahiliyah itu pada masa mereka masih ada ajaran-ajaran agama yang dahulu dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih tetap ajaran itu mereka laksanakan, hanya saja terjadi masalah gitu. Jadi kalau sudah masuk bulan yang disucikan nggak boleh perang, nggak berani mereka perang. Jadi kalau masuk bulan apa misalnya Zulqa'dah, ya nggak boleh, nggak bisa perang mereka. Zulhijjah nggak boleh perang, kemudian Muharram, kemudian Rajab nggak bisa perang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi begini. Begitu perang, misalnya ayahnya mati dibunuh, udah masuk bulan yang disucikan, ketika mereka bersama, di sampingnya ini ada orang yang telah membunuh ayahnya. Mau kubunuh kok? Nggak bisa, dia belum Muharram. Gitu kan? Nggak bisa. Gimana caranya? Di antara yang dilakukan para tokoh mereka itu memberikan pengumuman. Karena dia membunuh ayahnya, karena pasti ini kebetulan. Maka dia katakan, ini bukan Muharram, ini Safar, Muharram tahun depan. Dengan begitu pengumumannya dia bunuh itu orang yang membunuh saudara-saudarinya begitu. Itu yang terjadi. Dan masih banyak bentuk-bentuk ya nasi yang mereka lakukan. Yang jelas itu tidak boleh. Bulan yang Allah tentukan yang disucikan itu tetap kita sucikan, kita hormati, jangan dipindah-pindah, nggak boleh dipindah-pindah. Karena itu kata Allah dalam, bisa nanti dilihat ya, itu dalam surah apa Ustaz? Dalam surah At-Taubah ayat 37. Surah At-Taubah ayat 37, kelanjutan dari surah At-Taubah yang 36 tadi. Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Jadi semakin bertambah kekufuran itu kalau apa? Ditakhirkan, diundurkan, dimajukan bulan-bulan yang Allah sucikan itu. Begitu. Jadi dia tidak boleh main-main.
Nah, ketika bulan suci itu masuk, maka sebagai seorang muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita harus memuliakan bulan itu. Karena itu bulan suci, maka kita harus mencucikannya, memuliakannya, menghormatinya. Dalam bentuk apa? Beribadah kepada Allah, beramal soleh sebanyak-banyaknya, dan jangan ingkar, bermaksiat, berbuat zalim kepada Allah pada bulan tersebut, karena dosanya lebih besar. Kemudian kalau kita beramal soleh, pahalanya semakin banyak. Nah, begitu. Di antara di antara hari-hari yang paling dimuliakan dari bulan yang 4 yang disucikan itu, yang sudah lalu-lalu, itu ada 10 hari di awal Dzulhijjah yang paling Allah cintai kalau kita beramal di dalamnya. Dan itu sudah kita lewati ya, ini tanggal 16 Pak ya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu afdalul ayyam wa ahabbul ayyam ila Allah Subhanahu wa taala indal amal fihinna. Nah, jadi itu adalah hari yang paling mulia dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal di dalamnya. Nah, dan itu sudah kita lewati. Ini kita tanggal 16 sekarang, 16 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari yang terbaik kalau kita beramal saleh di dalamnya. Ya. Itu dari dulu sampai sekarang. Lalu nanti kalau kita ada umat Nabi Muhammad ada bonusnya ya. Bonusnya apa? Bulan Ramadan tadi di penghujung 10 terakhir bulan Ramadan itu bonus luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya, ketika ada sahabat nanti yang bertanya, Rasul mengatakan begini, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal salih, ya, tidak ada hari yang kalau kita beramal di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada hari yang 10 ini. Jadi kalau kita beramal di hari yang 10 itu lebih Allah sukai, Allah cintai ya daripada hari-hari yang lainnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, unik pertanyaannya begini. Walal jihadu fisabilillah ya Allah, ya Rasulullah. Apakah kalau kita beramal di bulan Dzulhijjah di 10 terakhir, 10 awalnya itu beramal di dalamnya itu lebih baik daripada jihad fisabilillah, berjihad fisabilillah? Jawaban Rasulullah, iya, lebih baik